Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Tony Hamdani, Selaku di masjid ini? Ketua DKM. DKM, subhanallah Pak. Insya Allah yang akan berceramah pada kesempatan malam hari ini Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ayi Abdul Halim. Depannya tentu saja masjid ini lebih makmur, terus jamaahnya lebih meningkat tingkat keimanannya, ketakwaannya, sehingga diharapkan lebih berakhlakul karim. Santri juga cukup banyak. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini juga akan ditampilkan. Torikul Jannah RW 10 Gilisidayu Desa Lebakwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bergabung pada kegiatan pada malam hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk semua itu atas nama Ketua DKM. Ieu hadis ieu kusimkuring kantos diawaskeun upami nusok Jumatan di masjid besar kantos mungkin ngadang. Ieu unina qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yusaru ta'ifatun min hadhil ummah ala sirat. Engke di poe kiamat bakal aya sekelompok umat Kangjeng Nabi nu ternyata tingrarium dina sirot sekitar sirot-sirot teh naon jembatan yang menghubungkan antara tempat di mana kita dibangkitkan kemudian kita nanti akan masuk surga. Kalau kita masuk surga maka akan melewati neraka dan di atas neraka itu terbentang namanya sirot, bahasa kitanya jembatan. Di sekitar jembatan itu ada orang-orang yang muncul awal bahasa Sunda mah ting hariul teu pararuguh. Wadhalika inna awwala ma yadkhulul jannah ma qalal anbiya hadil ummah wa akhiru ma yadkhulul jannah min hadil ummah alladziina wajabat alaihim minna. Penjelasannya begini, bahwa pertama sekali manusia yang masuk surga setelah para nabi adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anehnya umat Nabi Muhammad itu hidupnya sekarang, tapi nanti kalau masuk surga terdahulu. Beda jangan umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, hidupnya zaman dulu, tapi ke surganya belakangan. Ini Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Tapi wa akhiru man yadkhulul jannah, yang terakhir masuk surga di antara umat Nabi Muhammad adalah orang yang harus masuk neraka dulu. Wa nabiyyu alaihi salatu wassalam yang duru yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Nabi itu akan melihat kepada umatnya dan Nabi Muhammad akan tahu umatnya. Kenapa? Karena dari wajah umatnya terpancar cahaya bekas wudu, tangannya bercahaya, wajahnya, kakinya, karena bekas wudu. Sehingga Nabi Muhammad hafal, oh ini umatku, oh ini umatku. Ketika Nabi melewati tempat dekat Sirat, ternyata orang-orang di sana sedang berkumpul. Nabi bertanya, itu lagi ngapain kok diem di sana? Begitu Nabi bertanya begitu, Allah berfirman kepada malaikat, ghayyibuhum fi audiyatil qiyam. Malaikat, tolong sembunyikan orang-orang itu di lembah yang namanya lembah kiamat. Sembunyikan, kata Allah, sehingga Muhammad masuk dulu ke surga. Nah, ceritanya oleh malaikat disembunyikan, ditutupi. Akhirnya Nabi Muhammad tidak melihat siapa-siapa dan Nabi Muhammad masuk surga dengan anggapan seluruh umatnya sudah masuk surga. Sekian
ketika dipertemukan dengan malaikat Malik akan bicara kepada orang-orang itu. Wahai orang-orang celaka, man antum? Siapa kalian? Kata malaikat Malik. Dan umat siapa kamu? Aku kira sudah tidak tersisa orang-orang yang akan masuk neraka. Ternyata masih ada kalian. Perlu diketahui bahwa setiap umat yang akan masuk neraka itu digiringkan dengan borgol. Jadi mohon maaf kalau dipraktekkan, kira-kira kalau saya baca hadisnya seperti begini, Pak. Jadi diikat ini, kaki juga diikat, tapi masih bisa jalan, rantainya agak panjang. Semua ahli neraka seperti itu. Nah, malaikat Malik ketika melihat orang-orang yang digiringkan ini, malaikat Malik merasa heran. Kalian umat siapa? Kenapa kaki kalian tidak dibelenggu? Kenapa kalian berjalan biasa, tegak? Sedangkan umumnya ahli neraka digusur. Digusur itu sambil telungkup, yang digusur kakinya, sementara yang yang melusur di tanah itu mukanya. Ahli neraka itu begitu. Ini ada umat yang digiring ke neraka, ternyata digiringkannya dalam posisi berjalan seperti biasa dan tidak dibelenggu, sehingga malaikat Malik merasa aneh. Kalian ini siapa? Umat siapa kalian? Wajah kalian tidak hitam, kemudian mata kalian tidak lebam, kalian tidak dibelenggu. Kemudian orang ini berkata begini, la tas'alna ya Malik, jangan bertanya kepada kami wahai malaikat Malik, fa inna nastahi, masalahnya kami semua malu an nukhbiraka, untuk memberitahukan secara terus terang kami malu. Yang jelas kami ini dulu adalah min hamalatil Quran, bahwa ketika di dunia kami suka membaca Quran. Wa nahnu min suwami syahri Ramadan, ketika di dunia kami selalu berpuasa Ramadan. Wa nahnul hujjaj, kami juga haji ke Baitullah. Wa nahnul mu'adduna zakah, kami juga melaksanakan zakat. Wa nahnul mukrimunal aitam, kami juga menghormati anak-anak yatim. Makanya jangan tanya, aku malu wahai malaikat Malik. Kata malaikat, ya ma'asyarul asqiya, wahai orang-orang celaka, amma mana'akum al-Qur'an min ma'asillah, apakah Quran tidak melarang kalian untuk tidak maksiat kepada Allah? Kalian kan tadi mengatakan bahwa kalian itu suka baca Quran di dunia, puasa, berzakat. Apa kalian tidak tahu bahwa di dalam Quran ada ayat yang melarang kalian melakukan maksiat? Kenapa kalian lakukan? Kata malaikat. Lalu mereka menjawab, ya Malik, la tuwabih, wahai malaikat Malik, jangan mencemoohkan kami. Allah kan tidak mencemoohkan kami. Ketika keadaan sedang genting begitu, inna damudan min qabil aris, kemudian ada panggilan dari arah aras. Malik, adkhil albab, masukkan mereka ke dalam pintu neraka. Wa yaqulu, ya Malik, ya ma'syarul asqiya, asami'tum al-kalam, wahai orang celaka, kedengaran enggak pengumuman barusan dari aras? Wa yaquluna, na'am, iya, kami mendengar. Walakin amhilna sa'atan, tapi mohon beri tempo kami untuk merenungi nasib kami sebelum masuk ke neraka. Kata malaikat Malik, ma'ilah dari kasabil, bukan waktunya untuk kalian meratap seperti itu. Kenapa kalian tidak menangis di dunia? Kenapa kalian sekarang ngomong seperti itu? Kata malaikat Malik,
Fayatihim nida'u min ya Malik amhilhu. Ternyata ada pengumuman lagi yang menyatakan, Malik, berikan mereka tempo sebentar untuk merenungi mereka nasib mereka sendiri. Fayatamayyazun asnafan. Kemudian orang-orang ini berkelompok. Ada yang rajin membaca Quran satu kelompok, ada yang rajin beribadah haji. Jadi artinya hajinya tidak satu kali ke Mekahnya, dia itu satu kelompok. Ada yang ceritanya membela agama Allah berperang satu kelompok, ibu-ibu satu kelompok. Mereka semua meratapi atas apa nasib yang akan menimpa mereka, yaitu masuk neraka. Fabainamahum yanuhuna idatahum menida. Sedang mereka meratapi, ada lagi suara dari aras, Malik, sudah waktunya untuk segera mereka dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat Malik bertanya, kedengaran? Ya, kami mendengarkan. Ya na'am ya Malik. Malah amin ayyi ummati. Hei kamu semua, aku tuh penasaran. Dari tadi kalian belum menjawab. Sebetulnya kalian umat siapa? Umat Nabi mana kalian itu? Kalian itu sebenarnya siapa? Wayaqulun inna nastahi. Kami malu untuk berterus terang. Akhirnya malaikat Malik, mungkin kalau kata kita hilang kesabarannya, sudah masukin ke neraka. Akhirnya mereka digiring ke neraka. Sampailah mereka di jurang neraka. Kemudian keluarlah malaikat-malaikat yang galak-galak, di mana malaikat ini diciptakan oleh Allah tanpa perasaan, tanpa kasih sayang. Setiap manusia digusur oleh 1000 malaikat zabaniyah. Wa idza qasadat an-nar ahtariqa wujuhahum. Ketika mereka di dalam neraka dan api neraka siap menjilat wajah mereka dan hati mereka, ternyata ada pengumuman dari sebelah aras, wahai api neraka, janganlah kalian menyapu bersih muka dan hati mereka. Jangan. Kenapa? Karena orang-orang itu dulu sering mengucapkan dengan lisannya asma-asmaku. Dengan wajahnya mereka sering mengakui dosa. Makanya wahai neraka, jangan, wajah mereka jangan dimakan, hati mereka jangan dimakan. Wa idza sami'un nida yarfa'una aswatahum jami'an. Ketika mereka sudah tidak kuat dengan keadaan siksaan, kemudian mereka seraya sambil mengeluarkan kata-kata yang histeris. Wa ya Muhammadah, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, Nabi kami, wahai Nabi Muhammad, Nabi kami sudah tidak kuat berada di neraka. Tolonglah kami, wahai Muhammad. Akhirnya malaikat Malik tahu, kenapa kalian tidak ngomong dari tadi bahwa kalian umatnya Muhammad? Kami malu, malaikat. Kami berasa bahwa kami memang tidak layak untuk masuk surga, karena kami terlalu banyak maksiat. Walaupun kami ketika di dunia sholat, kami puasa, kami zakat. Wa yadau ahaduhum yadaihi. Setelah itu fayatawajjahu Malikun ilal jinan. Malaikat Malik bergegas kemana? Ke surga. Dengan kecepatan yang luar biasa. Sesampainya di sebelahnya Nabi Muhammad, ketika itu Nabi Muhammad sedang bersenang-senang di surga, sedang memakan buah-buahan surga. Kata malaikat, Muhammad, engkau bersenang-senang sementara umatmu yang ada di neraka, mereka sudah tidak kuat dengan siksa. Mereka orang-orang yang lemah. Mereka meminta perhatianmu, wahai Muhammad. Tolong mereka, kasihan. Wa idzan tahal khabar ila Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar begitu,
Nabi Muhammad sangat terperanjat, terkejut. Beliau dari duduknya itu kemudian berdiri dengan sangat terkejut tadi. Warokiba fil buraq, kemudian mencari buraq. Wahai buraq, cepat pergi, umat kami sedang berada di neraka. Maka dengan sekejap satu kali melangkah, buraq sudah ada di pinggir neraka. Ketika sampai di jurang neraka, Nabi Muhammad mendengar suara mereka. Kemudian Nabi Muhammad menangis mendengar tangisan mereka yang ada di dalamnya. Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Malik, wahai Malik, tolong keluarkan umat. Kata malaikat Malik, Muhammad, tidak ada kewenangan kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf. Maka Nabi Muhammad langsung bersujud di hadapan Allah. Ketika bersujud di hadapan Allah, fayattaji Muhammad ila saqil arsy fananzilu al-buraq. Kemudian Nabi Muhammad turun dari buraq dan bersujud di hadapan Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, beginikah janjimu kepada umatku? Katanya kau berjanji bahwa tidak akan ada umatku yang masuk neraka. Tapi kenyataannya banyak umatku yang di neraka. Allah berfirman, Muhammad, qad kanu ansauka. Masalahnya ketika di dunia orang-orang itu melupakanmu Muhammad. Mereka sholat, pasti sebetulnya kehidupannya banyak melupakan ajaranmu Muhammad. Sholat mereka cuma sholat cangkang. Mereka sholatnya tidak khusyuk. Mereka sholatnya hanya dengan gerakannya saja. Mereka zakat tetapi takut disebut bakhil, takut disebut oleh orang lain sebagai orang yang tidak melaksanakan zakat. Mereka beribadah haji karena takut tidak disebut haji oleh orang lain. Muhammad fasfa'al-an. Oleh karena itu Muhammad, kalau memang kamu menghendaki, maka aku kasih engkau kesempatan untuk memberikan pembelaan bagi umatmu yang ada di neraka. Kau semuanya ada di neraka dan masuk ke surga semuanya selamat. Namun ternyata dari hadis ini kita tahu bahwa di antara umat Nabi Muhammad masih banyak yang memungkinkan untuk masuk neraka. Dan kita tidak tahu apakah kita masuk di sini atau tidak. Tapi kita semua berharap semoga dengan adanya pertemuan kita pada malam hari ini, dengan acara Isra Mi'raj, semoga dengan segala kasih sayang kita minta mudah-mudahan kita menjadi ahli surga yang tidak masuk neraka terlebih dahulu. Mudah-mudahan betul-betul diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa rahmataka awsa' min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan naqulu ya anna was'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Allahumma nadim ahwalana wal waba wal ta'un wa min syururil a'da wa syaitin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syaratatil a'da ya muhammadul hawli wal ahwal awil ya ahsadaha. Allahumma katsiran nawal wa ya khaliqatul af'al وفقنا لنيات الخير في جميع الأقوال والأحوال
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته وهما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وإلى الخير قربنا عن الشر بعدنا اللهم توفنا مسلمين وأهلنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum pamit mundur, sekali lagi mohon maaf, barangkali cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustaz. Dengan segala kebodohan, mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila yang benar, yang baik itu dari Allah dan Rasulnya, apabila ada yang salah, tentu saja itu dari kebodohan saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.